Selanjutnya banyak yang nanya ya, ada bikin media dia cair. Faktor-faktor apa sih yang menyebabkan media itu cair? Ya, jadi ada yang bikin media tapi dia cair, padahal prosedurnya udah sesuai gitu ya. Pertama, bisa jadi pH ya, pH media. Mungkin pH meternya tidak dikalibrasi. Ya. Kalau pH-nya rendah, dulu saya pernah buat pH untuk induksi ketahanan terhadap aluminium, terus pH-nya itu 3,5 gitu. Nah, itu susah agar-agarnya susah beku ya, karena derajat pembentukan polimernya itu tidak terjadi gitu. Jadi polimer agar-agar itu dipengaruhi oleh derajat keasaman atau pH. Kemudian yang kedua, ngaduknya ya. Jadi ada yang ngaduknya itu kadang diaduk kadang enggak gitu. Nah, pengadukan yang enggak rata itu akan mengakibatkan beberapa media itu padat, beberapa lagi cair gitu. Karena kan ini bukan kalau agar-agar dengan media itu kan koloid, bukan larutan. Beda dengan larutan MS gitu ya. Nah, larutan MS ya larutan, tapi kalau misalnya agar-agar dengan media, dia koloid. Ya dengan larutannya gitu ya, dengan koloid. Nah, jadi karena koloid, jadi pengadukannya harus betul-betul rata. Jadi sampai mendidih berbuih-buih itu ya diaduk. Ya. Terus yang ketiga, bisa jadi takaran agar-agarnya. Mungkin dibutuhkan agar-agar dalam jumlah yang lebih banyak. Ya, biasanya kan 7 atau 8 gram. Nah, pernah juga dulu kita dapat sebenarnya merek agar-agar bagus gitu ya. Tapi baru beku kalau pakainya 9 gram. Ya, jadi bisa jadi ditambah gitu ya agar-agarnya. Kemudian yang selanjutnya bisa jadi karena autoklav. Ya, suhu yang terlalu panas di autoklav menyebabkan agar media rusak ya. Jadi agar-agar itu konsistensinya menjadi cair. Ya, misalnya kami pernah kayak gitu, ya. Kita pernah autoklavnya baru, kemudian analog tapinya ya, bukan yang digital. Yang analog itu yang masih pakai jarum-jarum kayak gitu. Nah, karena kita pakai untuk autoklav, kita sesuai prosedur, media sesuai prosedur. Nah, suhunya tuh nggak naik-naik. Karena suhunya nggak naik-naik, jadi kan lama ya. Jadi terlalu lama itu. Karena kompornya itu nggak stabil lah, sampai berapa jam gitu, sampai 3 jam. Jadi harusnya pakai kompor yang kayak abang-abang nasi goreng yang gitu, yang high pressure gitu. Kita masih pakai kompor yang mak-mak gitu, yang buat masak lah gitu ya. Nah, itu nggak bisa ya, nggak bisa naik gitu tekanannya itu, karena kalor yang dibutuhkan atau panas yang dibutuhkan itu terlalu rendah. Akibatnya apa? Terlalu lama terpapar oleh panas, medianya cair ya. Bisa jadi juga karena suhu di dalam itu tidak mewakili atau misalnya misalnya galatnya terlalu tinggi antara suhu di dalam autoklav dengan di pressure gauge yang terbaca di pressure gauge-nya. Nah, itu sering gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kami kurangin gitu ya. Pertama, kita ganti kompornya pakai yang high pressure, kompor gasnya. Yang kedua itu waktunya dikurangin. Enggak 15 menit. Malah kalau malah kita 6 menit. Nah, lebih dari 6 menit ini cair medianya. Ya. Nah, terus yang selanjutnya bisa jadi karena mikroba ya. Karena ada bakteri atau cendawan tertentu yang mana dia bisa menguraikan ikatan-ikatan polimer yang terbentuk pada media. Nah, berarti itu ada hubungannya juga. Berarti kan autoklavnya nggak steril gitu ya, nggak terkalibrasi misalnya ya. Atau dari udara gitu, banyak juga ya. Memang jenis bakterinya saya nggak tahu, jenis mikrobanya saya nggak tahu, cuman berlendir berarti bakteri itu. Kemudian ini ya, cair. Nah, kadang ya senyawa tertentu mirip bau tape juga gitu, berarti ada senyawa semacam
kapang gitu ya, semacam ragi, itu juga bisa mendegradasi polimer dari agar-agar, karena itu kan jenis karbohidrat juga gitu ya, memang karbohidratnya dia nggak diserap oleh tanaman. Berikutnya juga disebabkan cara ini bisa jadi agar-agar yang digunakan itu kualitasnya jelek. Pernah itu sering gitu ya, waktu saya kuliah dulu banyak tuh ya agar-agar, ada yang bentuk batangan, lembaran ya, agar-agar lembaran, ada yang juga yang agar batang gitu. Kemudian beda merek ya, beda brand, itu juga berpengaruh terhadap konsistensi atau kepadatan media yang kita gunakan ya. Jadi banyak tuh faktornya ya. Nah, agar-agarnya bisa jadi terlalu lama gitu ya, atau misalnya agar-agarnya ini ya, beda derajat polimerisasinya gitu. Nah, itu agak-agak sulit karena kan apalagi kalau kita beli agar-agar di pasaran, itu kan bukan untuk kultur jaringan. Jadi kita harus coba-coba dulu nih berbagai merek. Saya juga pakai agar-agar yang di pasaran, yang emak-emak untuk bikin puding juga kita pakai. Tapi pilih yang cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ya bisa jadi agar-agarnya yang sudah kadaluarsa. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari para pengunjung ya, para guys semua. Jadi kalau misalnya yang mau nanya, silakan di kolom komentar, DM di Instagram atau DM di Facebook ya. Nanti kalau misalnya banyak yang nanya, saya buat video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.